Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jadi ini adalah perkembangan pencairan tunjangan profesi guru. Namun sayangnya ada sebagian besar ya guru-guru itu yang tunjangan profesi gurunya itu belum dicairkan ya, termasuk yang tunjangan profesi guru di bulan di bulan Februari maupun di bulan Januari seperti itu. Nah, di sini saya akan bongkar kenapa Bapak Ibu guru itu pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu seringkali gagal ya dalam mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi ini adalah pencairan TPG. Jadi kita menguraikan yang seringkali mengalami kebuntuan dalam pencairan tunjangan profesi guru ini, Bapak Ibu guru ya. Termasuk kenapa yang tunjangan sejak bulan Januari hingga Maret ini masih ada yang belum menerima tunjangan profesi gurunya. Padahal SKTP-nya itu sudah terbit. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa sebagian guru meskipun SKTP-nya itu sudah terbit berarti tidak menjamin bahwa tunjangan profesi gurunya itu akan dicairkan. Namun sebenarnya apa sih permasalahan kenapa kebanyakan guru-guru itu tidak bisa menerima tunjangan profesi gurunya, terutama untuk yang bulan Januari dan sampai bulan Maret ya. Apalagi kalau kita lihat ya, sejak tahun 2025 masih ada juga guru-guru yang tunjangan profesi guru triwulan 3, triwulan 4, bahkan kekurangan triwulan keempat itu belum juga dicairkan seperti itu ya hingga saat ini. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan oleh Bapak Ibu guru sendiri, mengingat bahwa itu adalah sebenarnya hak-haknya Bapak Ibu guru ya, tetapi sejauh ini belum bisa diterima ya. Jadi ini adalah kita memahami mengapa tunjangan profesi guru itu gagal dicairkan dan langkah taktis apa untuk bisa Bapak Ibu guru perbaiki biar tunjangan profesi gurunya ke depannya itu bisa lebih cair gitu ya. Jadi seringkali terjadi miskonsepsi ya pencairan. Ini sebenarnya bukan masalah anggaran tapi melainkan validasi data di Dapodik ya. Jadi kunci utamanya itu Bapak Ibu guru, update data di Dapodik itu menjadi salah satu hal yang paling krusial untuk pencairan tunjangan profesi guru Bapak Ibu guru ini. Nah, kalau data Dapodiknya itu tidak lengkap ya, mengakibatkan sinkronisasi data itu bisa gagal. Terutama yang sering kali banyak gagal itu adalah nomor rekening. Ya, jadi kadangkala nomor rekeningnya itu sudah benar, tapi ketika pencairan itu sudah terjadi, ya misalnya Januari sudah dapat gitu ya, kenapa kok Februari tidak dapat gitu, atau Maret tidak dapat? Karena yang menyebabkan itu adalah Bapak Ibu guru uangnya yang di rekening tersebut itu diambil habis semuanya. Seperti tinggal menyisakan dana dasar ya, untuk yang disisakan di rekening tersebut. Sebenarnya itu tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan Bapak Ibu guru itu mengambil dana di rekeningnya itu sampai habis gitu. Nanti karena otomatis bank itu akan membacanya, oh ini bank rekening ini tuh sudah tidak aktif seperti itu. Jadi kedepannya Bapak Ibu guru itu seharusnya bisa dihindari ya, bahwa untuk kedepannya itu pencairan atau nomor rekening, uang yang ada di nomor rekening itu jangan diambil habis. Nah, ada mitos populer yang menyebutkan bahwa kuota anggaran itu habis atau tertahan di tingkat dinas administratif. Realitas sistemnya, pencairan TPG itu dihentikan secara otomatis oleh sistem pusat, ya adanya anomali data pada profil guru. Prinsip dasarnya, mesin itu tidak memiliki bias Bapak Ibu guru. Ya, jika suatu byte data tidak sinkron antara Dapodik dan database kementerian, kartu pencairan akan tertutup secara otomatis seperti itu. Nah, ini benang merah validasi. Jadi syarat mutlak syarat mutlak penerbitan SKTP. Jadi pencairan TPG ini bukanlah persetujuan manual, melainkan hasil dari rantai konsistensi data yang tidak terputus. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi mulai dari identitas yang sah ya. Jadi identitas yang sah misalnya NIK, kemudian NIK di Dukcapil maupun NIK di Dapodik itu harus sama.
Kemudian kesesuaian akademik ya. Kesesuaian akademik itu mulai dari beban mengajar yang linear sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Ini yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan kenapa Bapak Ibu guru itu gagal mendapatkan tunjangan profesi gurunya, itu adalah karena beban mengajar atau mata pelajaran yang diajarkan itu tidak sesuai dengan mata pelajaran yang tertulis dalam sertifikat pendidik gitu. Kemudian status aktif ya, jadi tidak dalam cuti panjang, pensiun, atau mutasi menggantung. Nah, ini akan menyebabkan pencairan tunjangan profesi guru dalam hal ini SKTP itu terbit dengan lancar, seperti itu. Nah, untuk validasi sistem di mana data Bapak Ibu guru itu tersangkut, jadi ada beberapa filter yang Bapak Ibu guru perlu ketahui. Filter pertama itu berbicara tentang identitas ya, jadi menyaring NIK ganda atau NIK valid reguler secara reguler. Kemudian filter kedua itu yaitu filter akademik ya, yaitu data di Dapodik, di mana ini menyaring jam mengajar di bawah 24 jam dan ketidaksesuaian linearitas sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jadi kalau Bapak Ibu guru misalnya jam mengajarnya kurang dari 24, apalagi ditambah dengan mengajarnya itu tidak sesuai dengan sertifikat, maka itu yang akan terjadi seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga itu, filter ketiga itu sinkronisasi pusat ya, dalam hal ini BKN maupun Pusdatin ya. Jadi menyaring anomali status kepegawaian terakhir. Kemudian anomali data identitas dasar ya, jadi mulai dari NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, kemudian dapat Dapodik itu NIK-nya, tanggal lahirnya sama, tetapi nama ibu kandungnya berbeda ya, antara Siti sama Siti, T yang Y huruf terakhir itu Y, yang pertama yang huruf terakhir itu I, itu akan sangat berpengaruh. Penyebab utamanya itu adalah perbedaan ejaan nama antara spasi antara KTP, KK atau KTP, kemudian perubahan elemen data di Dukcapil yang belum dilaporkan ke operator sekolah, sama kesalahan input nama ibu ya, ibu kandung yang seringkali karena ada penambahan gelar. Kemudian ketidaksesuaian linearitas. Jadi mulai dari mata pelajaran yang diampu sama sertifikat pendidik itu tidak linear. Jadi aturan sistemnya itu adalah sistem mengharuskan kesetaraan mutlak antara apa yang Anda pelajari dan apa yang Anda ajarkan. Ya, contoh kasusnya itu adalah guru sertifikat sejarah itu mengajar sosiologi karena kekurangan guru. Nah, secara fisik mengajar, namun secara sistem itu tidak diakui, ya. Nah, indikator bahayanya itu adalah tanda silang merah pada kolom linearitas di info GTK. Nah, kemudian untuk defisit beban kerja minimalnya, jadi syarat mutlak itu adalah ekuivalensi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu, ya. Jadi titik rawannya itu adalah jumlah rombel ya, jumlah rombel di sekolah itu terlalu sedikit, yaitu bisa mempengaruhi. Kemudian tugas tambahan tidak diakui karena SK tidak diinput dengan benar oleh OPS, dan pembagian jam mengajar ya tumpang tindih dengan guru yang lain di Dapodik. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap penerbitan SKTP. Kemudian benturan untuk status kepegawaian, jadi mutasi dalam hal ini adalah pindah tugas ke sekolah baru, tetapi data di sekolah lama itu belum dikeluarkan secara sistem. Ini membuat status di pusat itu menjadi ganda. Kemudian cuti di luar tanggungan negara ya, atau cuti panjang, ini menghentikan argo jam mengajar secara otomatis di sistem BKN. Kemudian mendekati batas usia pensiun, yaitu sistem terkadang mengunggah pencairan pada semester transisi bulan kelahiran pensiunnya. Nah, untuk matriks membaca sinyal info GTK, jadi ada statusnya itu status 2, yaitu belum memenuhi syarat cek ya, beban kerja 24 jam linearitas. Perlu adanya tindakan perbaikan itu, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk pembagian jam yang sesuai. Kemudian belum valid ya Dukcapil, baik itu NIK, nama atau tanggal lahir yang berbeda. Nah, tindakan perbaikannya itu adalah guru melapor ke Dukcapil atau operator sekolah terkait data ulang ya dari aplikasi. Kemudian status menunggu ya, diagnosa yang masalahnya itu menunggu pengusulan, jadi data valid, antri SKTP dari dinas ya. Kemudian tunggu proses sinkronisasi pusat ke daerah, seperti itu. Nah, untuk protokol resolusi, langkah pemulihan aliran data, jadi bisa menginvestasi secara mandiri di info GTK, kemudian siapkan bukti fisik ya, bila perlu, kemudian koreksi akar
permasalahannya dengan bantuan operator sekolah sama sinkronisasi dan tunggu ya 1-2 minggu biasanya. Nah, secara kesimpulan, kendali ada pada validitas data Bapak Ibu guru ya. Jadi tunjangan profesi guru itu adalah hak yang dijamin oleh negara, namun pencairannya itu diatur oleh kedisiplinan administratif ya. Jadi Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah benar kadang langkah-langkahnya, tapi seringkali tidak memahami aturan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.